Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa huwal hamidul majid wa nashkuruhu azza wa jalla syukran yastawjibul mazid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul hukmu fi ardihi wa sama'ih. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul azim wa khatamu anbiya'ih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untaian kata syukur marilah kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Ada nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat kesempatan, bahkan nikmat yang sangat berharga bernama iman dan Islam. Oleh karena itu, marilah kita ungkapkan rasa syukur dengan tindakan nyata, yaitu dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan yang benar-benar menyatu dalam jiwa kita dan tidak akan pernah kita lepaskan apapun yang terjadi. Sebagaimana keimanan Bilal bin Rabah atau keimanan Asiyah istri Fir'aun, atau bahkan keimanan Masitah tukang sisir Fir'aun yang syahid karena berpegang teguh pada keimanan yang tertanam kuat dalam jiwanya. Marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan dan ketakwaan kita hingga kelak kita kembali ke haribaannya. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya bersabda bahwa salat adalah tiang agama. Barang siapa menjalankan salat berarti ia telah menegakkan agama. Sebaliknya barang siapa yang meninggalkan salat, maka secara otomatis ia sesungguhnya telah merobohkan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadamaha faqad hadamad-din." Salat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan salat berarti ia menegakkan agama. Sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia telah merobohkan agama. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Karena salat adalah tiang agama, maka kita wajib untuk menegakkannya.
Jangan pernah ada dalam pikiran kita untuk meninggalkannya. Kenapa demikian? Karena barang siapa meninggalkan sholat, maka ia akan mendapatkan siksa yang teramat pedih. Saya ingat sebuah kisah memilukan tentang siksa orang yang meninggalkan sholat. Sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Jawajir. Dalam kitab ini Ibnu Hajar menceritakan bahwa ada seorang yang meninggal dunia. Sementara saudara laki-lakinya ikut serta dalam upacara penguburannya. Ketika jenazah si fulan itu dikubur, sebuah kantong uang terjatuh dan masuk dalam liang kubur. Pada waktu itu saudara laki-laki si fulan yang meninggal dunia itu tidak sadar bahwa uangnya telah terjadi. Ketika saudara laki-laki si fulan yang meninggal dunia itu telah pulang ke rumahnya, ia mencari keberadaan kantong uangnya. Saat itulah ia ingat bahwa kantong uangnya telah terjatuh ke dalam liang lahat. Ia pun merasa sedih, akhirnya secara sembunyi-sembunyi ia menggali kubur tadi untuk mengambil kantong uang tersebut. Tetapi ketika kuburan itu digali, tiba-tiba jilatan api keluar dari dalam kubur. Sambil menangis ia segera menemui ibunya dan menceritakan apa yang telah dialaminya. Ia bertanya kepada ibunya, "Mengapa terjadi demikian, Ibu?" Sang ibu menjawab, "Saudaramu itu sering bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat dan selalu mengqadha sholatnya." Cerita yang disampaikan oleh Ibnu Hajar tersebut ternyata mirip dengan kisah nyata yang terjadi di Oman. Diceritakan bahwa ada seseorang yang terbiasa meninggalkan sholat. Konon ia mengalami siksaan yang sangat pedih. Ceritanya seperti ini. Seorang pemuda berusia 18 tahun meninggal di salah satu rumah sakit di Oman. Saudara-saudara, lantas jenazah pemuda tersebut digali kembali dari kuburnya. Setelah 3 jam dimakamkan yang disaksikan oleh ayahnya. Pemuda tersebut meninggal di rumah sakit dan setelah dimandikan, ia dimakamkan secara Islam di hari itu juga. Tetapi setelah pemakamannya, ayahnya merasa ragu atas diagnosis dokter dan menginginkan anaknya untuk diidentifikasi kebenaran penyebab kematiannya. Seluruh kerabat dan temannya begitu terkejut saat mereka melihat kondisi mayat pemuda itu. Mayat itu begitu mengenaskan meski baru 3 jam dikubur. Wajah dan rambutnya tampak keabu-abuan seperti orang yang sudah tua. Selain itu, tampak jelas siksaan dan pukulan yang amat keras dengan tulang-tulang kaki dan tangan yang hancur. Seluruh badan dan mukanya memar, matanya yang terbuka seakan memperlihatkan ketakutan, kesakitan, dan keputusasaan. Darah yang begitu jelas menandakan bahwa pemuda tersebut sedang mendapatkan siksaan yang amat berat. Konon, menurut ayahnya, anak tersebut tidak pernah mengerjakan sholat fardu. Demikianlah kisah pedih orang-orang yang semasa hidupnya meninggalkan sholat. Saudara-saudara, oleh karena itu, sebelum kita menutup pengajian ini, marilah kita memohon kepada Allah supaya Allah selalu membimbing kita, memberikan hidayah sehingga terjaga keimanan kita dan kita semuanya bisa istiqomah
melaksanakan sholat sebagai kewajiban kita, bukti kita iman kepada Allah. Di akhir pengajian ini, mari kita menundukkan kepala seraya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat istiqomah dalam menjalankan sholat. Tentu doa ini tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk anak cucu kita. Semoga mereka menjadi generasi-generasi yang tekun menjalankan sholat. Sebagaimana doa yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 40. Akhirnya kita tutup dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.